Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulur semua yang masih setia dan stay tune, selalu menyimak dan melihat menonton video-video yang kami tayangkan. Tentunya juga saya doakan kepada para sedulur semua selalu diberkahi berupa kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Pada tayangan video kali ini yang kami buat adalah tentang menyikapi pertanyaan dari para sedulur, yaitu salah satunya adalah menanyakan tentang tahun Dudo, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tahun Dudo? Nanti kita coba kita kita bahas bersama-sama, ya. Kita bahas sedikit demi sedikit sehingga nanti kita semuanya akan memahami apa yang dimaksud dengan tahun Dudo. Jadi begini, kalau kita melihat pada sistem tahun Jawa Aboge, itu kan ada yang namanya satu window dibagi menjadi 8 tahun, ya. Ada yang namanya tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jimawal, tahun J, tahun Dal, tahun B, tahun Wawu, dan tahun Jimagir. Kalau tahun Alif itu tentunya adalah tanggal satunya Rabu Wage, sesuai dengan Aboge tadi, ya, tanggalan Jawa Aboge, yaitu tahun Alif itu tanggal 1 tahun barunya adalah Rabu Wage. Sedangkan untuk Ehe itu tahun barunya adalah Akad Pon, ya, tanggal 1 tahun barunya adalah Akad Pon atau Minggu Pon. Sedangkan untuk tahun Jimawal, ya, tahun barunya tanggal satunya adalah hari Jumat Pon. Untuk tahun J, tahun barunya tanggal satunya Selasa Pahing. Untuk tahun Dal, tanggal satunya, ya, tahun barunya adalah Sabtu Legi. Yang keenam adalah tahun B, ya, tahun barunya adalah Kamis Legi. Untuk tahun Wawu, ya, ketujuh adalah Senin Kliwon. Yang terakhir adalah Jimagir, itu adalah Jumat Wage. Nah, saya katakan yang namanya tahun baru, ya, setiap tanggal 1 tahun-tahun ini, ya, itu adalah tahun 1 suro semua, ya, dulur-dulur, ya. Karena tahun barunya orang Jawa itu adalah 1 suro, ya. Masing-masing setiap 1 suro itu adalah hari Rabu Wage, Akad Pon, Jumat Pon, Selasa Pahing, Sabtu Legi, Kamis Legi, Senin Kliwon, dan Jumat Wage. Nah, itu perlu diingat-ingat untuk dasar-dasar kalender dengan hitungan Aboge, ya. Nah, ini yang ada hubungannya dengan yang namanya tahun Dudo, ya. Kita tahu di sini pada hari-hari yang ada pasangan-pasarannya ini, ya, kita coba. Kalau tahun Alif itu kan Rabu Wage. Nah, pasangannya adalah sesama Wage adalah Alif dengan Jimagir, itu sama-sama dengan pasaran Wage sehingga ada pasangannya. Terus yang kedua tahun Ehe, ya, yang ada pasaran Pon, itu berpasangan dengan tahun Jimawal, ya, Akad Pon dan Jumat Pon. Sedangkan untuk tahun Dal itu berpasangan dengan tahun B, ya, Sabtu Legi dan Kamis Legi. Nah, yang tidak ada pasangannya, yang berdiri sendiri, ya, kalau orang mengatakan itu adalah tahun Dudo, ya, itu adalah
terletak pada tahun J dan tahun Wawu. Kalau tahun J itu adalah Selasa Pahing, sedangkan tahun Wawu adalah Senin Kliwon, ya. Nah, tahun J dan tahun Wawu ini berdiri sendiri, tidak berpasangan, ya, karena pasarannya Pahing dan Kliwon, sehingga di orang-orang banyak mengatakan bahwa itu adalah tahun Dudo. Nah, itu menurut definisi yang dikatakan tahun Dudo, ya, dulur-dulur, ya. Nah, terus pertanyaannya, selain tadi kita mengetahui yang namanya tahun Dudo, pertanyaannya, apakah boleh kita melakukan hajat pernikahan, ya, atau menikahkan? Kita masuk pada tahun J atau tahun Wawu, apakah boleh? Boleh, ya. Jawabannya adalah boleh. Karena apa? Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka pertanyakan itu takutnya karena di situ adalah yang namanya tahun Dudo, yang ditakutkan apabila melaksanakan hajat pernikahan, ya, itu ditakutkan pasangan pengantin tersebut akan menjadi dudo atau janda, ya. Itu yang ditakutkan mereka seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya, ya, dulur-dulur, ya. Tidak ada hubungannya tahun Dudo itu dengan pernikahan, ya. Dengan pernikahan tidak ada hubungannya. Yang dimaksud Dudo itu adalah tahunnya, bukan orangnya, ya. Tahunnya itu yang dimaksud Dudo itu tahunnya, karena tidak punya pasangan, ya. Terutama tahun J dan tahun Wawu itu adalah Selasa Pahing dan Senin Kliwon, tidak punya pasangan, tidak sama-sama berpasangan, mereka berdiri sendiri. Jadi yang tidak punya pasangan atau Dudo itu adalah tahunnya, bukan orangnya. Jadi kalau ada orang yang ingin melaksanakan hajatan pernikahan, boleh, ya, silahkan. Misalkan kalau kebetulan mau menikahkan anak-anaknya atau melaksanakan akad nikahnya itu pada tahun J atau Wawu, boleh-boleh saja, ya. Boleh, nggak apa-apa, ya. Karena yang dimaksud tahun Dudo itu bukan orangnya, tetapi adalah tahun J atau tahun Wawu tersebut. Kalau mau melaksanakan pernikahan itu aman-aman saja. Ya, tentunya semuanya juga tergantung dari keyakinan dan kepercayaan masing-masing, ya. Kalau mungkin panjenengan sedaya masih ragu-ragu, ya, karena sudah dari turun-temurun keyakinannya seperti itu, ya monggo dihindari, gak apa-apa, ya. Semuanya tergantung dari keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau menurut saya, ya, tidak apa-apa, ya, karena sekali lagi, ya, saya sampaikan, ya, karena yang namanya Dudo itu bukan orangnya, ya. Bukan orangnya yang melaksanakan akad pernikahan, tetapi yang dikatakan Dudo itu adalah tahun J dan tahun Wawu, hari pasarannya itu tidak berpasangan, mereka berdiri sendiri-sendiri, Selasa Pahing dan Senin Kliwon. Itu menurut saya, ya. Jadi menurut saya aman apabila kita mau melaksanakan akad pernikahan. Jangan takut, ya, jangan takut, nggak apa-apa. Silahkan menggunakan misalkan tahun depan ini suronya kan, tahun depan ini kan tahun barunya tahun J, ya, itu tanggal 1-nya Selasa Pahing. Dalam tahun J itu panjenengan mau ada melaksanakan akad nikah untuk anaknya atau siapapun atau saudaranya, boleh, silakan, monggo, nggak apa-apa, insya Allah aman, ya. Nah, itu menurut saya seperti itu, dulur-dulur, ya. Menurut saya tahun Dudo itu seperti itu. Jadi jangan takut-takut untuk melaksanakan akad pernikahan pada tahun Dudo atau tahun J dan tahun Wawu tadi, ya. Demikian, ya, menurut saya pemahaman tentang tahun Dudo. Jadi jangan takut-takut untuk melaksanakan hajat pernikahan. Kurang lebihnya demikian hal-hal yang ada hubungannya dengan tahun Dudo. Apabila dalam penyampaian saya kurang bisa dimengerti, kurang bisa dipahami, atau kurang komplit, ya, barangkali karena juga saya selaku manusia biasa, saya juga tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan video ini juga bermanfaat. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.